Halo semuanya, saya Gerard Hajero Natadireja, absen 11 dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Apa saja sih keseruan dari cerita sejarah Kerajaan Majapahit ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia yang berdiri dari sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Pusat pemerintahan Majapahit terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Timur. Tetapi wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Nusantara, bahkan meluas hingga ke Semenanjung Malaya, Kepulauan Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga kepulauan di sekitarnya. Kerajaan ini dikenal karena keberhasilan mereka dalam mengintegrasikan wilayah-wilayah yang beragam budayanya dan bahasa di Nusantara ke dalam kekuasaan satu kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Serta dalam menjalankan kebijakan politik yang cakap dalam memperluas dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Nama Majapahit terdiri atau diyakini berasal dari bahasa Jawa kuno dengan kata maja yang berarti bunga dan pahit yang berarti sejuk atau segar. Jadi secara harfiah, Majapahit bisa diartikan sebagai bunga yang segar atau bunga yang menyegarkan. Nah, di sini kita masuk ke pendiri kerajaan Majapahit atau raja pertama kerajaan Majapahit. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Proses pendiriannya dimulai ketika Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari memimpin pemberontakan melawan Kerajaan Singasari. Setelah berhasil mengalahkan Singasari pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di wilayah Jawa Timur, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Di sini ada tiga tokoh penting atau tiga tokoh utama yang penting selama berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Patih Gajah Mada. Dia adalah salah satu panglima terkenal Majapahit yang dikenal karena sumpah palapanya, di mana ia bersumpah untuk tidak merasakan bumbu keenakan atau keenak-enak sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Yang kedua ada Panglima Nambi, seorang panglima yang terkenal dalam sejarah Majapahit karena kepemimpinannya dalam ekspedisi militer ke luar Pulau Jawa, termasuk ke Sumatera dan Semenanjung Malaya. Ia juga cendekiawan Buddha yang diangkat menjadi menteri. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu Panglima Aditya Warman. Panglima Aditya Warman adalah seorang tokoh penting di Kerajaan Majapahit yang terkenal sebagai panglima dan pejabat tinggi. Dia berperan dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit di wilayah Sumatera. Sekarang selanjutnya ada peta kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di sini bisa kita lihat hampir setengah Nusantara itu di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, pusat Kerajaan Majapahit atau pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit terletak di daerah yang disebut Trowulan di Provinsi Jawa Timur. Indonesia letaknya strategis di dataran rendah antara Gunung Penangguran dan Gunung Welirang, dekat dengan sungai-sungai yang memudahkan akses transportasi dan pertanian. Dari sini, Majapahit memerintah wilayahnya yang meliputi sebagian besar wilayah Nusantara pada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15 Masehi, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun
1350 hingga 1389 Masehi. Salah satu tokoh penting pada masa tersebut adalah Patih Gajah Mada yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu beliau adalah seorang pejabat tinggi yang dikenal karena sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang menegaskan tujuannya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Majapahit pada masa kejayaannya menguasai wilayah yang sangat-sangat luas, termasuk sebagian besar wilayah Nusantara. Kekuasaannya meliputi Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian semenanjung Malaya. Kehadiran Majapahit di bawah wilayah-wilayah tersebut tidak hanya bersifat politis, tapi juga budaya dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Majapahit, terjadi perkembangan pesat dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur, seperti seni relief Candi Majapahit yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dan mitologi Hindu-Buddha, serta karya sastra seperti Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang menggambarkan kekuatan dan kemegahan Majapahit pada masa itu. Kita masuk ke keruntuhan Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi pada abad ke-15 dengan dipicu oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor utama termasuk konflik internal antar bangsawan, korupsi di dalam pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya, dan serangan dari pedagang Portugis dan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kekuasaan Majapahit mulai melemah secara bertahap, dan pada akhirnya terjadi pembubaran dan perpecahan kerajaan, dengan sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Banten. Dengan akumulasi dari faktor-faktor ini, keruntuhan Majapahit menjadi tak terelakkan. Meskipun prosesnya berlangsung bertahap, pada akhirnya Majapahit tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya dan mengalami keruntuhan, menandai berakhirnya masa keemasan kerajaan tersebut dalam sejarah Nusantara. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita sejarah Kerajaan Majapahit ini adalah Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Nusantara dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Dikenal karena kekuasaannya yang luas, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Namun, keruntuhan Majapahit disebabkan oleh peperangan internal dan serangan dari luar. Meskipun demikian, warisan sejarah dan budaya Majapahit tetap hidup hingga saat ini. Sebelum saya mengakhiri video, ada quotes yang ingin saya ucapkan, yaitu sejarah adalah cermin, bukan lampu yang menerangi jalan ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Segitu dulu video penjelasan saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.